I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Tania Trivena Muruk, NPM 5122005. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan aturan Riemann-Chiari. Di sini terdapat soal, hitunglah luas suatu daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi fx 2x pangkat 2 ditambah 2 pada interval 0,1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Di sini sudah dibagi, E-nya itu 10, nilai batas atasnya itu 0, nilai batas bawahnya itu 1. Untuk mendapatkan H, kita tinggal memasukkan rumus yaitu B dikurang A dibagi dengan N. Untuk nilai X-nya itu sudah ditentukan, jadi nilai X-nya itu 0. Untuk mendapatkan nilai 0,1, kita menjumlahkan 0 ditambah dengan 0,1, maka hasilnya 0,1. Kemudian di draft sampai mendapatkan nilai batas bawahnya itu yaitu 1. Untuk fungsi fx-nya itu kita tinggal memasukkan rumus yaitu 2x ditambah 2x pangkat 2 ditambah dengan 2. Untuk x-nya itu diganti dengan 0, jadi 0 di pangkat 2 tambah 2, maka hasilnya 2. Untuk mendapatkan 2,0 tinggal di draft sampai mendapatkan nilai 3,62. Jadi untuk mendapatkan jumlahnya kita tinggal sum. Maka hasil penjumlahannya itu 2,57. Untuk menghitung nilai errornya itu kita tinggal mengurangi, yaitu 2,57 dikurang dengan 2,66, maka nilai errornya itu min 0,096. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal menggunakan metode Euler. I merupakan iterasi. Jadi di saat diminta 3 iterasi yaitu 0, 1, 2, sedangkan xi merupakan nilai x, y merupakan nilai x, terus fx ini merupakan fungsi. Nah, fx y ini nanti disubstitusikan ke dalam fungsi yang kita miliki, yaitu x kuadrat per 2. Jadi di sini i itu diisi manual, yaitu 0, 1, dan 2. Sedangkan x0 ini memang sudah ditentukan karena di soal dibilang hitunglah nilai y saat x sama dengan 1, y sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari nilai x kedua itu rumusnya itu adalah nilai x pertama di tengah h, di sini yang kita miliki 0,5. Untuk nilai y kita masukkan rumus yaitu y baris pertama ditambah dengan h dikalikan fungsi fyi xyi, sedangkan fungsi fxi didapat dari kita mensubstitusikannya. Fungsi fxyi ke dalam persamaan yang kita miliki ke dalam yaitu fxi sama dengan x pangkat 2 per 2. Nah, nilai x pada fungsi fx itu diambil dari nilai x pada baris pertama yaitu 0. Nah, untuk baris kedua dan ketiga untuk mencari fxi sama rumusnya, yaitu kita substitusikan ke fungsi yang ada di fungsi pertama fxi sama dengan x pangkat 2 per 2. Dengan x-nya itu diambil dari nilai x kedua, yaitu 0,5. Kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan mendapatkan hasil yi. Sampai mendapatkan yi. Yi tanda kuning merupakan eksak, jadi nanti kita bandingkan dengan metode Rensch-Kutta. Di sini saya akan menjelaskan soal menggunakan metode Rensch-Kutta orde 4. Di sini soalnya dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi udara yang hitung terbawa hujan diperoleh sebagai berikut. I 012, xi 0,5 dan 1, yi 1, 102, 083, 11667, fxyi 0, 0,125, 05. K1 itu ada 0, 0,0625,
dan 0,25. K2 itu ada 0,01563 dan 0,14063. Kemudian ada 0,39063. Untuk K3 itu ada 0,01563, 0,14063 dan 0,3963. Untuk K4 itu ada 0,10625 dan 0,25, kemudian ada 0,5625. Untuk errornya itu ada 0,02041 dan 0,125. Kemudian kita disuruh untuk bandingkan hasil kedua metode tersebut, manakah mendekati nilai eksak. Diketahui nilai eksaknya itu 1,33. Metode Euler itu kalau x-nya itu sama dengan 1 atau y-nya itu sama dengan 10625, itu adalah y eksak dari Euler. Kemudian metode Range-Puter teorem 4 itu x-nya itu 1 atau y1 sama dengan 11667. Nilai eksaknya itu 1,33. Jadi yang mendekati nilai eksaknya adalah metode Range-Puter teorem 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode regresi. Di soal itu dijelaskan dalam satu penelitian curah hujan dan banyaknya debu yang terbawa diperoleh sebagai data di bawah. Soal itu ada dua, yaitu tentukan persamaan garis dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Jadi yang pertama kita menentukan persamaan garis dan menentukan hubungan curah hujan dan debu. Nah, persamaan regresi ini untuk curah hujan ini kita misalkan X dan debunya itu adalah Y. Nah, di sini untuk metode regresi linier sederhana, di situ terdapat nilai XY. Nah, XY ini merupakan perkalian antara X dan Y. Maka didapatkan 541,8. Yang berikut itu ada X pangkat 2. Artinya nilai X ini dipangkatkan sebanyak 2 kali. Setelah kita mencari yang namanya regresi linier sederhana, nilai N-nya itu merupakan jumlah banyak data. Jadi banyaknya data itu adalah 9. Yang di bawah ini adalah sigma XY. Kan tadi sudah dikalikan, sedangkan di sini diminta sigma XY-nya. Nah, sigma ini berarti penjumlahan. Setelah kita mendapatkan XY, maka kita jumlahkan semua yang terakhir, maka kita mendapatkan hasilnya itu 5348,2. Setelah itu, sigma X itu adalah jumlah semua nilai pada sigma X, maka kita mendapatkan 45. Sedangkan sigma Y itu jumlah semua dari banyaknya data daripada sigma pada variabel Y. Sedangkan sigma X pangkat 2 itu berarti sigma X dipangkatkan dengan 2. Maka kita mendapatkan 244,26. Untuk mendapatkan nilai AB, nah nilai B itu didapat dari rumus N dikali sigma XY. Hasilnya dikurangi sigma X yang sudah didapat dikali dengan sigma X dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2, maka hasilnya 46086,4. Setelah itu nilai A itu didapatkan dari sigma Y dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan A dan B, maka kita mencari Y. Y ini didapatkan dari hasil perkalian A dan B, maka mendapatkan hasil 311918. Nah, di sini soal B, kita diminta untuk mendeskripsikan hasil dari hitung kita, apakah mereka saling berhubungan atau tidak. Setelah itu, kita mendapatkan nilai Y yang merupakan perkalian hasil A.
Di sini kita diminta perbandingan jumlah curah hujan banyak dan debunya yang terbawa. Jadi di sini hasil yang kita dapatkan, jika curah hujan itu semakin tinggi, maka debu yang terbawa itu semakin sedikit. Sedangkan jika curah hujan semakin rendah, maka debu yang terbawa akan semakin banyak. Sekian.